Baiklah Bapak Ibu, kita akan coba untuk membuat tutorial e-kinerja pegawai ya. Masuk dari mulai login. Agak berat ini, servernya penuh. Muter-muter terus. Mohon bersabar ya. Kelamaan apa? Bisa, alhamdulillah. Jadi kita sekarang bahas kinerja tahunan. Setelah kita login, kita klik kinerja utama kita. Agak lambat juga loadingnya. Jadi kemarin yang sudah membuat di bulan Januari dan Februari, maka akan terekam di kinerja versi 2 ini. Nah, kemarin kita udah buat, ini udah jadi. Nah, kita lihat di tahunan, kegiatan tahunan udah terbuat. Kalau belum, yang belum kita buat ini add kegiatan tahunan seperti biasa. Ya, nah kita breakdown untuk kegiatan kita dalam 1 tahun apa saja. Kita klik di sini di breakdown ya. Jadi kita lihat masih loading juga. Karena hari ini hari kedua di bulan Maret yang memang lagi rame-ramenya server, jadi ya agak susah. Servernya lagi full. Nah, di sini kita buat. Di saya sudah ada 8 kegiatan ya, 8 kegiatan. 8 kegiatan dengan masing-masing kegiatan ini dalam waktu 1 tahun. Di kegiatan pertama saya ada 82 dokumen. Yang kegiatan 2, 162 dan sebagainya sini ya. Nah, ini kenapa sudah ada capaian 2,5%, 2,447 karena yang di bulan Januari dan Februari sudah dinilai. Tapi untuk kegiatan harian kita dimulai dari bulan Maret ya. Di bulan Maret. Di sini kita lihat apabila ini total dari sisa bulan kita kan tinggal 10 bulan setelah Januari Februari, kita tinggal Maret sampai Desember itu 10 bulan. Nah, total dari semua ini total berapa? Dibagi dengan 10. Nah, apabila dalam 1 bulan kita cuma ada 10 kegiatan, berarti kita cuma kerja 10 hari, jadi yang hari lainnya kosong. Jadi di sini dalam 1 bulan minimal kita kerja misalnya sebagai tenaga fungsional atau medis itu 26 hari kerja. Kalau di bidang dari manajemen atau struktural itu biasanya 20 sampai 22 hari kerja. Nah, itu harus minimal itu. Jadi 1 hari kita harus ada isinya. Kalau 1 hari kita kosong berarti kita tidak kerja. Karena di sini menuntut untuk tiap hari kita harus mengisi. Karena apa sih? Apa mungkin nanti pas di tanggal 1 saya mengisi yang kegiatan 1 ini membuat dokumen, misalnya program kerja saya, kegiatan pelayanan universitas umum, program kerja, saya mengusulkan untuk pembelian ATK, usulan menyusun rencana operasional ya. Jadi misalnya ATK. Nanti di tanggal 2 saya mengusulkan, cetak belangko. Nah, di tanggal minggu depannya lagi, saya mengusulkan aksesoris komputer dan printer, apa-apa yang mau kita beli, BHP-nya. Nah, di tanggal 3 misalnya kita di sini kita misalnya arsip, yang ada yang membuat SPT atau SK, surat keputusan kegiatan apa di sini. Nah, itu ya. Jadi dalam 1 hari bisa yang kegiatan 1 tanggal 1, yang kegiatan
tanggal 5 nanti yang kegiatan 2, yang tanggal berapa. Jadi harus diisi semua tiap hari itu. Jadi tidak boleh kosong ya. Nah, di sini udah dipaham. Nah, setelah paham ya, kita eh, sudah mengisi semua. Terus ada yang nanya, Pak, kalau ini salah gimana Pak? Kita edit ya, kita klik edit. Ya, kalau ini Pak salah semua, kita buang ya, kita hapus ya. Untuk selanjutnya dari masing-masing kegiatan ini kita klik untuk membuat kegiatan bulanan, kita breakdown ya. Kita breakdown masing-masing kegiatan untuk membuat bulanannya. Nah, di sini kemarin saya sudah membuat Januari, Februari udah dinilai. Tadi sudah ada namanya di bagian pertama itu kita membuat berarti di sini salah. Jadi saya edit ya. Edit jadi 8. Jadi tadi kan 82, duanya sudah di bulan Januari sama Februari. Karena ini salah, saya nggak satu dokumen. Jadi saya edit target kuantitas bulan Maret jadi 8. Jadi kan kalau tiap bulan 8 kali 10 80. Di sini ada 82 dokumen ya. Kita edit dulu. Ya. Nah, kita edit di sini. Kita edit di sini jadi 8 tiap bulan. Nah, kemarin kita sudah mengisi capaiannya 1 ya, di program ini, di kegiatan ini ya. Kita submit, jadi di Maret kita targetnya 8. Kita baru kemarin membuat program usulan untuk pembelian BBM ya di bulan Maret ini. Kita sambil loading. Jadi server penuh jadi mental terus. Karena semua OPD lagi sibuk-sibuknya. Nah, kita tampilan kita setelah kita submit, maka di bulan Maret 8 dokumen ya. 8 dokumen udah oke. Nah, kita lihat kalau kita mau membuat untuk selanjutnya, untuk buat harian di sini ya. Jadi kita sudah membuat satu kegiatan tahunan dan kita breakdown dari Januari Februari. Dan kita buat di Maretnya sudah ada 8 dokumen. Nah, ini satu dokumen kemarin saya sudah membuat satu dokumen dan menilai, maka akan muncul sendiri di capaian kuantitas. Kita back, kita lihat yang kegiatan saya yang kedua. Mohon maaf ini karena server lagi sibuk jadi agak lambat ya, kadang-kadang kita mental keluar. Nah, sekarang kita lihat kegiatan kedua ya, melaksanakan terbit literasi, naskah dinas dan keaslian pada unit kerja di rumah sakit. Nah, apabila di sini ada kesalahan, kita edit di kegiatan tahunannya. Dan apabila tidak ada, kita breakdown lagi untuk membuat bulanan. Mungkin ada yang mau bertanya, wah Pak kayak mana buat harian? Itu nanti season berikutnya. Karena kita menjelaskan untuk yang kerja utama dulu. Karena kemarin yang di bulan Januari dan Februari kita buat dan kita udah dikunci, sudah di oke, kita kan nggak bisa ini lagi, ngebuka lagi. Jadi kita ngelanjutin lagi dimulai dari bulan Maret yang kita harus mengisi kinerja harian ya.
kita breakdown di kegiatan 2 ini untuk mengisi Januari sampai Maret, Januari dan Februari udah diisi. Jadi kalau ada yang namanya kita target 12 bulan, satu bulan itu kita cuma satu dokumen, kita punya 10 kegiatan. Sedangkan kita 12 kegiatan itu 12 dokumen, 12 berkas, 12. Jadi begitu kita 10 hari habis. Maka di Ekin sekarang ini untuk yang harian itu memang benar-benar real ya. Apa yang kita lakukan di kantor itulah kita tulis. Nah, untuk target kita kan menargetkan misalnya dalam 1 bulan seperti saya tadi 8. Ketika nanti 8 tidak mencapai berarti mungkin di bulan itu nggak mencapai, kita lanjutkan di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya kita kecapai cuma 6. Nah, di bulan berikutnya berarti nanti kan kita yang tadi 8 jadi 10 gitu. Jadi mungkin berubah-ubah kalau kita mengepaskan jumlah capaian dengan jumlah target. Nah, seperti ini kan. Di sini sudah ada kemarin kita berkas dari nilai semua. Ya, nah ini di bulan Maret karena harian kita kemarin di kegiatan 1 dan 2 kita sudah mengisi ini kita satu berkas ya, melaksanakan anotasi naskah dinas Kasipan. Dan memang kemarin tuh ada SPT, kita membuat SPT, saya konsepin, saya cek, saya koreksi, dan setelah itu dibuat dicetak sama Mbak Romlah yang mengetiknya di pelaksananya Mbak Romlah. Jadi antara atasan dan bawahan itu harus menyambung, jadi harus ada kaitannya. Saya mengonsepkan surat, saya mengoreksi dan saya menyetujui. Nah, yang menyetak dan mengeprint, mengetik itu pelaksana. Jadi ada bagiannya masing-masing. Ini kemarin sudah ada 1. Jadi untuk para atasan mungkin sebaiknya staf yang dinilai itu dikumpulkan dulu untuk briefing ya, briefing kerjaan saya yang menyambung ke staf A ini apa aja, ke staf B ini apa aja, ke staf C ini siapa aja. Jadi kalau kita sudah tahu tugas masing-masing, jadi ketika nanti di atasan ini mengonsep, mengendalikan suatu kegiatan, yang melaksanakan untuk pengetikan, pengeprintan itu udah ada si A. Nanti untuk kegiatan ini lain lagi si B. Jadi terus berkoordinasi. Jadi emang kadang-kadang sih ada yang beberapa kegiatan yang tidak menyambungkan ke bawahannya. Misalnya kalau di kegiatan saya ini misalnya menilai kinerja lewat SKP ini ya saya langsung menilai aja langsung, jadi tidak dilaksanakan sama staf saya, jadi sampai di saya aja. Nah, itu contoh yang hanya sampai saya aja. Nah, kalau yang tidak harus dikerjakan dengan staf ya ini seperti membuat SK, SPT atau usulan rencana pembelian BBM atau ATK. Nah, itu ya. Di sini kita buat semua sudah sampai Maret. Jadi biar tidak bingung, kita laksanakan dulu ya. Untuk yang harian mungkin nanti di session berikutnya. Jadi kita ini sekarang melaksanakan yang tahunan sama yang bulanan dulu. Jadi biar jelas. Kalau belum jelas kita ulang-ulang lagi ya. Oke, jadi kita lihat dulu lah kalau memang tadi juga ada yang konsultasi ke saya.
Jadi satu kegiatan ini 12 bulan cuma 12 dokumen. Dia cuma ada 5 kegiatan. Berarti kan kalau ini 12 5 kegiatan. Satu bulan satu dokumen. Berarti kerja 5 hari, sisanya nggak kerja. Nah itu. Ya, karena di harian itu harus mencantumkan misalnya mengerjakan apa, ini masuk ini gitu ya. Oh, ini kegiatannya ini, membuat apa, ini kegiatannya ini gitu. Jadi harus sesuai. Jadi kalau memang cuma dikit ya kita nggak kerja, makanya kita buat real. Apa sih yang kita di lapangan ini yang sering kita kerjakan, ya itu lah kita catat di ekin kita gitu ya. Jadi mulai sekarang kita harus benar-benar memperhatikan tupoksi kita realisasikan di kinerja kita. Jadi seperti di bagian saya ini ada 8 item ya. Ini staf saya ada 2, jadi ada 3 di staf A, yang 3 di B, yang 2 cuma sampai saya aja. Misalnya kayak penilaian SKP ini kan sama koordinasi masalah keamanan. Itu langsung saya turun lapangan langsung ke koordinasi dengan pihak Pol PP. Jadi kita sampai di sini kira-kira tidak paham nanti bisa lewat WA atau lewat komentar ya, bisa dikomentari video ini ya. Jadi inilah ya kegiatan tahunan yang kita buat dulu. Nah perlu diperhatikan juga atasan ini juga tiap hari harus memeriksa bawahannya. Kalau emang sudah dibuat ya dinilai gitu, kalau nggak dinilai ya belum keluar itunya capaian targetnya itu ya, capaiannya. Oke, demikian. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham ya diulang lagi videonya. Ya, terima kasih banyak. Silahkan mencoba. Jangan kendor, harus semangat terus sampai bisa ya. Terima kasih.